Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ismoro dari 14. Jadi, kali ini saya akan JS PS PAW Silat dan Laravel. Di sini baik untuk sekian video upload ke YouTube, lalu jelaskan source dan hanya menjalankan. Nah, di sini untuk membuat CRUD mahasiswa, admin bisa masukkan mahasiswa sebagai PS. Lalu yang kedua, ini boleh opsional boleh ya. Nah, itu CRUD dosen, admin bisa memasukkan data semua dosen nama di atas. Lalu untuk mata kuliah bisa masukkan data semua ya. DNK, nama, SKS. Lalu menu siswa, yang wajib ada membuat CRUD menunjukkan RS mahasiswa, mahasiswanya bisa melakukan RS. Lalu ada MPI, tahun ajaran semester PTMK, kelas SKS kerja untuk memasukkan RS. Lalu membuat CRUD edit saja ya, tidak untuk fitur tambah dan siswa hanya bisa mengedit tadi. Lalu untuk menu dashboardnya, untuk tampilan jumlah mahasiswa setiap jurusan. Untuk catatannya harus ada halaman login, dapat menu logout, pada menu terdapat tema dark and light atau tema cerah dan tema gelap. Lalu pada halaman CRUD terdapat view data per month. Lalu ekspor XLS atau PDF. Pada PDF terdapat image atau gambar, tanggal cetak, lalu searchingnya 2 kolom. Lalu menggunakan pagination, lalu harus ada upload file di dashboard. Lalu menu dan CRUD dosen dan mata kuliah bersifat opsional, boleh dikerjakan, boleh tidak. Jika dikerjakan akan diberikan nilai tambahan. Baik, langsung saja ke dashboardnya. Saya taruh start. Laravel sudah aktif. Lalu kita masuk ke dashboardnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari
Dari ekspor dulu. Jadi di sini di menu project app-nya, dalam app terdapat ekspor. Ekspornya itu ada KRX export sama mahasiswa export. Di sini yang dimaksud KRS export yaitu untuk mengambil image atau mengambil PDF maupun Excel dari hasil KRS dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini menggunakan use model KRS, menggunakan use mat website Excel, mat website untuk Excel, concern form collection. Menggunakan use mat website Excel concern with heading, menggunakan use mat website Excel concern with mapping. Ini untuk Excel itu use Illuminate support reset authentication. Lalu untuk kelas KRX export mengimplementasikan dari form collection with heading dan with mapping. Untuk mengambil data KRS milik mahasiswa yang login, maka function ini public function collection return KRS sama mata kuliah. Lalu di mana NBI authentication user, lalu menentukan header column di Excel menggunakan public function heading ya untuk headingnya, menggunakan nomor, tahun ajaran, semester, kode MK, nama mata kuliah, SKS, dan kelas. Lalu untuk memetakan data dari database ke kolom Excel, menggunakan function ini. Untuk mapnya, KRS array static 0, lalu return sama seperti tadi ya. Untuk isinya ada nomor, KRS tahun ajaran berapa, semester, kode MK, mata kuliah, nama MK, SKS, lalu kelas. Lalu untuk mahasiswa ekspor, menggunakan use model mahasiswa, model Excel. Lalu untuk kelas mahasiswa ekspor, implementasikan form collection with public function, menggunakan public function collection-nya untuk mengambil kolom tertentu saja untuk Excel. Ini untuk Excel, untuk mengambil kolom tertentu aja. Jadi yang KRX export tadi. Ya, lalu ini untuk return mahasiswa menampilkan NBI, nama, jurusan, alamat, dan lain-lain. Untuk Excel nanti menunjukkan menampilkan NBI, nama, jurusan, alamat. Lalu untuk headingnya sama seperti tadi ya, NBI, nama mahasiswa, jurusan, alamat. Lalu ke bagian controllernya. Untuk admin controllernya seperti ini ya. Yang dipanggil itu ada KRS, model user, menggunakan ya ini yang digunakan ini ada model KRS, user, dosen, mahasiswa, mata kuliah, lalu menggunakan Illuminate HTTP request, Illuminate support package hash, Illuminate support package storage ya penyimpanan, Illuminate routing controller hash middleware ya.
untuk menyambungkan dari routing ke controller middleware juga. Lalu menggunakan Illuminate support package menggunakan Debian database. Lalu untuk kelas admin controller, extend dari controller mengimplementasikan hash middleware untuk memastikan hanya ada admin yang bisa akses. Lalu public static functionnya middleware akan menggunakan array untuk return new middleware-nya. Function request next jika autentikasi cek dan autentikasi user atau tidak sama dengan admin. Balik ke dashboard dengan error akses ditolak, Anda bukan admin. Dan jika ada user yang akan autentikasi dari admin tidak sama dengan admin, maka balik ke dashboard login dan menampilkan error akses ditolak, Anda bukan admin jika salah. Lalu untuk modul validasi pendaftaran mahasiswanya seperti ini. Public function menggunakan function index validasi ya. Untuk data per usernya, di mana ada role mahasiswa, ada role pending. Lalu untuk return view-nya, admin mahasiswa validasi. Compact mengambil data itu. Untuk public function setuju mahasiswanya seperti ini. Untuk users, mencari file ID. User update status aktif. Ketika mahasiswa disetujui oleh ketika mahasiswa mendaftar, jika disetujui, maka statusnya aktif untuk akun mahasiswanya. Lalu untuk return redirect with success, akun telah berhasil divalidasi jika sudah divalidasi oleh admin. Lalu jika fungsi tolak mahasiswanya, mana database transaction functionnya untuk NBI username-nya itu di delete, maka keluar error pendaftaran ditolak dan data dihapus oleh. Lalu untuk modul mahasiswa atau master data Jarutina, untuk function indeksnya seperti ini. Earth request get search, ini mencari NBI dan nama di admin untuk mencari mahasiswa menggunakan search itu tadi dan mengambil data. Lalu untuk function store-nya, untuk validasi NBI, nama, email, jurusan, dan foto. Untuk require unique mahasiswa NBI-nya, gunakan bagian mahasiswa unique user. Lalu untuk namanya, sini menggunakan require string maksimal 255 huruf. Lalu untuk email konfigurasinya require email unique user email. Untuk jurusannya kita require fotonya nullable image memes yang kita minta JPEG. Untuk format fotonya JPEG, PNG, dan JPG maksimal 2 MB. Itu database transaction-nya, fungsi menggunakan request
Untuk user create user ya. Untuk nama, name, request nama, mail, username, NBI. Username nanti merequestkan untuk password menggunakan hash untuk membuat itu. Untuk role-nya mahasiswa, untuk status aktif. Lalu input request only, nah, hanya NBI, nama, jurusan, alamat. Lalu mengunggah foto. Untuk foto sini upload mahasiswa di public ya. Lalu mahasiswa create tadi. Setelah menginput create, maka kembali ke rute admin mahasiswa index. Lalu memunculkan sukses mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu untuk modul dosen fixnya public function index dosen. Untuk data dosen terakhir kembali ke view admin dosen index untuk mengambil datanya. Lalu untuk function store dosennya, perbaikan validasi mengecek kolom untuk NIDN di tabel dosen. Untuk request validasi pada dosen require seperti ini ya. Unique dosen, NIDN, unique untuk user dan username. Lalu require string sama seperti yang tadi 255. Emailnya require dengan email unique user email. Nah, ini sebenarnya dari MySQL kita implementasikan ke controller ini. Lalu yang selanjutnya untuk simpan ke tabel dosen, menyesuaikan dengan variable model dosen ya. Untuk dosen create-nya ini NIDN request pada dosen, nama request nama dosen. Lalu yang kedua untuk menyimpan ke tabel user untuk akses login ya. Seperti ini user create nama ya, nama dosen. Email, username, untuk passwordnya dosen 123, lalu untuk role-nya dosen, untuk status aktif. Lalu kembali ke redirect back with sukses, dosen berhasil ditambahkan. Lalu public function destroy dosennya, ini untuk hapus user berdasarkan username yang sama dengan ini. Lalu aksi yang dilakukan, setelah aksi yang dilakukan maka keluar output sukses, data dosen berhasil dihapus. Lalu untuk modul mata kuliah ya. Modul mata kuliah ini public function index MK mata kuliah with dosen batch mechanism batch terakhir. Setelah untuk menampilkan admin mata kuliah dosen index mengambil data dosen. Untuk in public function store mata kuliah seperti ini, TMK require unique mata kuliah kode MK, nama MK menggunakan require, SKS menggunakan require numerik, NIDN require menggunakan NIDN sebagai kunci relasi. Lalu kelas require mata kuliah, membuat mata kuliah ya. Setelah membuat mata kuliah, maka return redirect back with mengeluarkan output jika sukses, mata kuliah berhasil ditambahkan ya. Lalu modul akademik dan nilainya. Untuk public function index nilai request, nah,
search request get untuk mengambil source ini dari pencarian ini tadi untuk mencari mahasiswa mata kuliah. Mana NBI mahasiswa nama ini juga bisa search. Lalu untuk return view ya menampilkan admin nilai indeks compact data KRS. Public function update nilai request ID. Untuk nilainya seperti ini ya, require untuk ada nilai A min, B plus, B min, C plus, C, D, dan E. Lalu untuk bobot mapnya, bobot nilainya seperti ini. Untuk A, SKS-nya 4. Untuk A minus itu SKS-nya 3,7. Di sekitar 3,7. Lalu untuk B, di range 3, B plus di range 3,3 SKS. IPK, sorry, IPK. Ini untuk IPK-nya. Lalu untuk B, IPK-nya di sekitar 3,0. Lalu untuk B min itu 2,7. Untuk nilai C plus 2,3. C 2,0. Untuk D 1,0. Untuk E 0,0. Untuk nilainya. Sorry, bukan IPK ya. Ini untuk inputan nilai. Untuk update nilainya. Lalu mengeluarkan ini ya, sukses jika setelah diperbarui ya. Jika berhasil diperbarui maka keluar output sukses. Lalu untuk public function reset password-nya seperti ini. Untuk user di mana username memanggil NBI, di mana username yang tidak bisa kita masukkan. Lalu untuk update password, username juga dan password juga kita update. Lalu mengeluarkan output jika sudah sukses diupdate, maka password sukses password user NBI di reset ke default. Lalu untuk out controllernya seperti ini. Menggunakan aplikasi app model user mahasiswa, Illuminate ADB request, Illuminate support package authentication, Illuminate support package hash, lalu Illuminate support package database-nya. Untuk memanggil kelas auto controllernya extend dari controller ya. Ini auto controller extend dari ini. Untuk menampilkan halaman login, fungsi publiknya show login. Jika outcheck maka keluar dashboard. Lalu untuk view-nya authentication login. Menampilkan halaman pendaftaran mahasiswa ya menggunakan fungsi ini show register ya untuk pendaftaran mahasiswa. Lalu menyambungnya di sini authentication register. Untuk proses pendaftaran mahasiswa baru, status awalnya pending ya, karena belum disetujui oleh admin. Untuk alurnya seperti ini, validasinya, validasi register mahasiswanya. Untuk NBI require unique, ya seperti ini. Lalu jika memasukkan NBI yang sama, karena kan kalau kita mendaftar kuliah pasti dari apa namanya dari biro kita diberikan NBI ya. NBI itu sebelum KTM kita jadi, kita diberikan NBI dari biro kemahasiswaan. Nah, dari biro kemahasiswaan itu mahasiswa memasukkan ke website ini tadi untuk mendaftarkan akun. Nah, maka dari itu jika NBI-nya sama, misal 146230076
dan dia mendapatkan NBI 146230077, tetapi dia salah memasukkan satu lewat satu yang sebenarnya 77, tapi dia mengetiknya 76, maka keluar seperti ini, peringatan seperti ini, NBI sudah terdaftar, password konfirmasi password tidak cocok. Nah, ini untuk NBI-nya seperti ini. Jika NBI-nya sama atau NBI-nya keliru, keliru itu dalam arti sudah ada yang menggunakan atau already access. Lalu untuk konfirmasi password, jika tidak cocok seperti ini keluarnya, konfirmasi password tidak cocok. Lalu untuk database transaction function-nya, untuk membuat user mahasiswa, di sini terdapat nama, email, NBI, username, password, untuk role mahasiswa, statusnya pending karena belum disetujui oleh pihak adminnya. Lalu yang kedua, membuat data profil mahasiswa. Untuk membuat data profil mahasiswanya, di sini ada NBI, nama, jurusan. Lalu menampilkan di root login, menampilkan output seperti ini. Sukses, pendaftaran berhasil, akun Anda sedang menunggu validasi admin. Yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk mahasiswa ketika pendaftaran itu belum bisa langsung aktif karena belum tervalidasi oleh admin. Jadi nanti kita lihat pas waktu kita masuk ke websitenya. Lalu ada proses autentikasi untuk loginnya. Loginnya memasukkan login, password, lalu login require-nya, username, email, NBI wajib diisi, lalu password wajib diisi juga. Untuk menentukan login menggunakan email atau NBI, akan login type, filter, var, request login, menggunakan filter validate email, untuk email dan NBI. Untuk kredensialnya login tipenya request login. Ya. Untuk passwordnya request password. Jika autentikasi attempt kredensial request remember, untuk autentikasi usernya, cek status hanya untuk mahasiswa, admin, dosen biasanya otomatis aktif. Lalu jika mahasiswa aktif, lalu logout, maka ketika login ya, akun mahasiswa Anda belum divalidasi oleh admin. Jika ingin login, tetapi belum divalidasi oleh admin. Lalu hanya bisa login, tetapi belum divalidasi oleh admin. Untuk selanjutnya, untuk redirect berdasarkan role. Untuk role admin, return direct intended untuk dashboard. Ketika admin memasukkan masuk dashboard, keluar sukses halo admin. Lalu jika untuk dosen, menggunakan nama root yang benar sesuai web nanti. Untuk return intended root dosen dashboard, memunculkan sukses selamat datang dosen ya, login dosen ya. Lalu untuk mahasiswa, untuk dashboardnya sukses selamat datang user name-nya ini tadi, nama mahasiswanya. Nanti outputnya sukses selamat datang misal Ahmad, keluarnya Ahmad selamat datang. Lalu with errornya, login kredensial yang Anda masukkan tidak cocok dengan data kami. Nah, ini ketika kita login gagal atau kita login itu kurang nama atau kita keliru yang lainnya, atau kurang huruf dari password, kurang angka dari password. Nah, itu tidak masuk di login ini. Lalu keluar tulisan kredensial yang Anda masukkan tidak cocok dengan data kami, data yang ada di database dari admin tersebut. Lalu untuk fitur logout-nya seperti ini, request untuk authentication logout-nya menggunakan session invalidasi
atau invalidate tanya. Lalu requisition regenerasi tokennya di ada waktu expirednya untuk setiap login dan unlock. Nah, juga ketika memasuki webnya, ketika kita membuka tab lain, maka kita tinggal lama. Setelah itu web expired. Lalu ya ini ya. Ketika logout ya, ketika sukses logout maka menampilkan sukses Anda telah berhasil keluar. Lalu ya, untuk dashboard controllernya itu seperti ini ya. Sama menggunakan user, panggil kode user dari APP tadi, user dosen mahasiswa mata kuliah, ini mata kuliah RS. Lalu eliminate request, eliminate support package database, eliminate support package authentication, lalu menggunakan exception. Untuk kelas dashboard controllernya, extend dengan controllernya. Public function index-nya ini untuk autentikasi usernya. Jika user return direct login, maka pengalihan berdasarkan role-nya seperti ini. Untuk role admin, indeks masuk ke dalam indeks admin. Untuk role dosen, masuk ke root, di root ke dosen dashboard. Lalu untuk role mahasiswa, untuk return this index mahasiswa, masuk ke data indeks mahasiswa. Dan jika keliru, maka abort 403 peran role pengguna tidak dikenali. Lalu untuk function index admin menggunakan brackets atau pengecekan manual untuk pending user agar tidak error jika kolom status belum dibuat. Jadi seperti itu. Lalu start total pengguna user bisa menggunakan count sama ya totalnya. Total menggunakan count semua. Pendingnya menggunakan count juga DNB. Untuk return view admin dashboardnya konteks start. Lalu untuk function index mahasiswa, view autentikasi usernya. Yang pertama di sini dashboard controller itu menghitung IPS dan IPK dari mahasiswa tersebut ya. Mana KRS di mana NBI, lalu menghitung SKS, menghitung function per itemnya, menggunakan bobot kalkulasi asesor atau kolom bobot. Untuk return item SKS-nya ya, dikalikan sistem bobot kalkulasi. Sistem SKS dikalikan sistem bobot kalkulasi. Berapa dan dihitung ke bobot. Untuk IPK sama dengan total SKS ya. Lalu dari total poin dibagi total SKS jadi berapa. Untuk IPS sama dengan IPK. Lalu ambil jadwal hari ini ya. Di menu mahasiswa ya. Untuk mengambil jadwal hari ini. Untuk set lokasi ke Indonesia. Format hari sesuai database-nya ya. Di untuk format jamnya harus dikasih ke Indonesia agar sesuai dengan jam. Untuk jamnya seperti ini ya. Set lokasinya Indonesia. Untuk hari ini sekarang ini untuk hasil dari Senin, Selasa dan seterusnya hari. Nah, ini seperti ini ya.
Sunday Minggu, Monday Senin, Tuesday Selasa, dan seterusnya. Lalu untuk jadwal hari ini ya, database tabelnya itu ada jadwal. Lalu mata kuliah, jadwal mata kuliah. Ya, ini join menggunakan join. Langsung ke mata kuliah ID. Lalu menggunakan join lagi dosen, ini isinya langsung ke dosen. Mana jadwal hari ini, di mana mata kuliah kode MK Fusion very user. Lalu menampilkan jadwal mata kuliah, nama MK, dosen, nama dosen. Dosen adalah nama dosen. Itu order by-nya menggunakan jadwal jam mulai KSC. Itu return mahasiswa dashboard, mahasiswa itu IPS menggunakan number format IPS. Ini IPK number format IPK total SKS ya, dengan total SKS ya. Outputnya jadwal hari ini ya. Lalu untuk dosen controllernya seperti untuk kelas dosen controller, extend dari controller juga mengimplementasikan hash middle. Lalu untuk public static function middleware-nya seperti ini ya. Itu new middleware function request next. Jika ini kasih check out user adalah role dosen, maka dari dashboard mengeluarkan error akses ditolak area khusus dosen. Jika ada yang ingin memaksa akses keluar dari pengamanan. Lalu tampilan dashboard utama dosennya itu kami menggunakan saya menggunakan dosen dashboard. Dosen di mana mengambil data profil dosen berdasarkan link ID di tabel user. Lalu untuk statistik, untuk menghitung jumlah mahasiswa unik yang mengambil kelas dosen. Untuk data jadwal mengajar ya, rating view dashboard compact mata kuliah, mahasiswa, total mahasiswa, mata. Lalu untuk menampilkan daftar mata kuliah yang diampu ya, indeks mata kuliah. Untuk menampilkan daftar mata kuliah, daftar mahasiswa peserta ya, pada mata kuliah tertentu menggunakan fungsi untuk detail pesertanya. Untuk security check-nya untuk memastikan mereka yang juga memang memiliki. Lalu untuk mengambil data mahasiswa dari tabel KRS yang serta KRS mahasiswa mana mata kuliah. Untuk returnnya mata kuliah dosen mata kuliah peserta mengeluarkan output MK serta. Lalu untuk fungsi nilai opsionalnya seperti public function input request seperti ini ya, validasi nilai untuk require-nya A B plus B E A B B plus D E untuk nilainya yang saya jelaskan tadi seperti ini. Lalu sudah selesai update, maka sukses nilai mahasiswa berhasil. Lalu untuk dosen menu ya, untuk dosen menu di sini ada fitur dosen ya, ringkas statistiknya ya. Di untuk function dashboard
Itu menghitung jadwal berdasarkan dosen yang login, lalu menghitung jumlah mahasiswa yang mengambil kelas dosen berdasarkan NIDN ya, NIDN siswa. Lalu fitur jadwal mengajar berdasarkan dosen login. Ini ya, jika dosen login maka mengeluarkan user ID. Lalu untuk hari dan hasil. Untuk dosen robek jadwal. Lalu public functionnya ya, yang fitur daftar mahasiswa detail serta per mata kuliah. ID di sini adalah mata kuliah ID untuk ambil mahasiswa yang mengambil kode MK tersebut. Untuk return view-nya seperti ini, dosen serta indeks ya. Lalu fitur kelola nilai mahasiswanya untuk menampilkan daftar KRS mahasiswa yang sesuai dengan NIDN dosen. Untuk public function-nya seperti menggunakan eager loading agar view tidak lambat ya. Lalu untuk public function-nya public validasi nilainya min b plus b min c d d d d. Lalu mapping standar bobot akademik. Lalu untuk fitur yang kelima, presensi mahasiswa. Public index presensi. Presensinya seperti ini. Dosen perlu melihat daftar jadwal mereka untuk memiliki kelas yang mana yang akan dipresensi. KHS ya, KHS ini ya menggunakan aplikasi KHS mahasiswa. Lalu untuk kelas KHS controllernya extend controller ya, kartu di KHS mahasiswa. Lalu mengambil data user yang sedang login ya, mengambil data mahasiswa berdasarkan NPI ada tabel user, mengambil semua data KHS milik mahasiswa tersebut dan menggunakan eager loading agar query lebih cepat dan efisien ya. Lalu hitung statistik akademik, hitung total bobot KHS ya, menggunakan assessor kalkulasi yang kita buat di model. Rumus IPK total point ya, kirim data ke view ya. Lalu modelnya di sini ada dosen jadwal KRS mahasiswa mata kuliah usernya. Ini seperti ini. Kelas dosen akan extend model ya, dan to use hash factory nama tabel di database ya, dosen to labelnya seperti ini, NIDN nama alamat prodi fakultas ya. Untuk relasi ke user akun login memungkinkan dosen mengakses profilnya sendiri setelah login ya. Ini public function user password. Lalu menghubungkan username di tabel user
dengan NIDN di tabel dosen. Lalu gunakan username dan NIDN. Untuk relasi ke jadwal, dosen memiliki banyak jadwal mengajar. Lalu untuk parameternya seperti ini. Return this has many, jadwal kelasnya itu menggunakan dosen ID dan ID. Untuk relasi ke KRS, input nilai digunakan oleh dosen menu controller untuk mengambil daftar mahasiswa yang diajar tadi, yang di dashboard menu controller ya. Dosen menu controller tadi ya. Itu seperti itu. Jadwalnya seperti ini. Ya, untuk jadwal, di dalam jadwal ada mata kuliah, dosen ID, ya ID dosennya ya. Jadwalnya ada hari, mulai jam selesai, terus ruangan juga. Lalu untuk KRS seperti itu. Untuk KRS itu KRS extend ke model. Di KRS isinya NBI tahun ajaran semester, kode MK, kelas, SKS, NIDN, nilai, bobot. Lalu tesnya semester, SKS, bobot. Semester menggunakan integer, SKS menggunakan integer, bobot. Relasi ke mahasiswa menghubungkan NBI di tabel, RS ke NBI di tabel mahasiswa. Untuk public function mahasiswanya ini ya, nama mahasiswa sama dengan mahasiswa ditentukan. Jika tidak sama dengan relasi ke mata kuliahnya seperti ini. Mata kuliah kode MK, volt, mata kuliah terhapus, SKS-nya 0. Lalu untuk relasi ke public function dosen, ini nama dosen saja. Untuk protect function bobot kalkulasinya seperti ini, return artifact get function if this bobot will return bobot this bobot konversi seperti ini ya nilainya. Untuk mahasiswa seperti ini, saya menggunakan storage as many, database-nya untuk belongs to, lalu database tabel. Untuk nama tabel sudah ya. Untuk relasi ke model user, mahasiswa terhubung ke user melalui N. Lalu untuk relasi model KRS untuk ambil KHS dulu ya, dan transkrip nilai. Nah, selesai. Lalu untuk usernya, plus user untuk label ya, story, untuk protect labelnya menggunakan nama, email, username, password, role, and status. Lalu untuk atribut yang disembunyikan untuk serialisasi, protect dan mengibatkan password, lalu yang pertama dirahasiakan di hidden ya, atribut yang harus dikonversi atau cache. Jika email diverifikasi maka keluar waktu datanya. Lalu ini pasnya udah di relasi menghubungkan akun user dengan profil mahasiswa menggunakan NPI sebagai kunci relasi ya. Ini parameter model fakultas tabel mahasiswanya lokal di tabel user. Lalu jika user adalah mahasiswa, cek foto di tabel mahasiswa gunakan storage itu agar lebih aman dan fleksibel.
Lalu untuk migrasinya seperti ini ya. Untuk migrasi ke table ke user table menggunakan Illuminate Database Migration, skema blueprint, dan package skema. Public function up-nya, skema pembuatannya seperti ini untuk fungsi blueprint table ya. Blueprint table. Untuk string name email unique, username menggunakan unique, string password, string role default mahasiswa, string NBI nullable ya. Untuk perbaikan label string status default aktif, tabel timestamp-nya menggunakan email, verified timestamp-nya menggunakan remember token, timestamp, dan timestamp. Lalu untuk skema pembuatan password reset token ya, fungsinya bikin sama seperti tadi, string email, lalu token, lalu untuk sesinya, untuk fungsi blueprint table-nya, untuk ID, sesinya all user ID, IP address, user agent, plus. Lalu public function down-nya akan skema tervisit user, password reset token, lalu access. Lalu untuk create dash tabel, semua seperti itu. Umatan admin isinya ya, skema blueprint, skema ya, return new class extend migrasinya. Untuk fungsinya tabel mahasiswa, skemanya harus mahasiswa, skema membuat mahasiswa function ya. Untuk isinya ada ID, lalu string NBI ya, nama, alamat, teks, string jurusan, string foto, timestamp. Lalu untuk tabel dosennya ya, ini karena create admin ya, di dalam admin ada 3 ya. Tabel dosennya seperti NIDN, nama, alamat, produktivitas, lalu tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah pun isinya seperti ini ya. Jika tidak skema mata kuliah, maka gini. Skema tabel ketika semester untuk perbaikan tabel. Lalu untuk grid KRS-nya seperti ini. Nah, untuk grid KRS-nya seperti ini ya. Ini database migration, new class extend migration. Untuk run migrasinya seperti skema blueprint. Untuk relasi mahasiswa BI ya, seperti ini. Untuk digital akademik table stringnya ada tahun 2000 ini 20 syarat detail akademik, lalu semester relasi mata kuliah seperti ya, konkretnya ya ini tadi ya. Chat bahkan nomor relasinya version mata kuliah baik ruang akademik visitornya ya seperti ini ya visitornya. Untuk data visitornya ini, data visitornya di sini untuk visit user menggunakan kolom email agar
PR menggunakan SQL ya jika ini update ya test admin test ya administrator IT ya tulisannya di administrator IT role-nya sebagai admin back insert 3 lalu untuk update ya, ke Intel KS Seeder sini menggunakan alur model pada kuliah lalu kapasitornya KS Seeder extend ya Seeder. Lalu untuk data mahasiswanya ini ya kuliah tetap dan Anda menjalankan ini tadi. Lalu untuk mencari jadwal cara aman yang kita akan ini. Lalu menginput data KS MPI ke DNK NIDN dan acara kelas ini di dosennya. Procedure-nya ada 5 ya. Yang pertama, bersihkan data lama untuk tercipta ya, menggunakan destroy. Kedua, buat akun admin ya. Jadi seperti ini, admin system. Lalu untuk view, sini ada dosen, mahasiswa, sama manajer bagian admin. Dashboard-nya. Selamat datang dosen ya, sistem informasi akademik. Lalu fiturnya mata kuliah di lampu ya. Kalau mahasiswa perlu mengajar semester. Lalu untuk indeks untuk tambah dosen baru program studi fakultas alamat lalu simpan data dosen ya. Daftar tabel dosen ini. Lalu untuk mahasiswa ya ini related ya sistem akan otomatis membuat login akan dipakai seperti tadi ya. Lalu di flash row label label NP-nya input name input text-nya name NPI class control error NPI seperti ini. Untuk emailnya ya email untuk login menggunakan input tipe email ML plus control error seperti ini.
Lalu untuk adjustnya untuk perbaiki rute update-nya. Lalu untuk validasi backnya validasinya seperti ini. Untuk validasi pendaftaran di mahasiswa ya, di menu mahasiswa di dalam dosen. Setelah isi ini seperti ini ya. Nah, untuk daftar mahasiswa daftar dosen mata kuliah launching. Jadi di sini langsung saja kita ke websitenya ya. Jadi di sini saya membuat 3 menu ya, admin, untuk dosen, untuk untuk mahasiswa. Saling komunikasi ya, dari dosen, dari admin ke dosen, dari admin ke mahasiswa, lalu dosen ke mahasiswa, dan sebaliknya mahasiswa ke dosen. Ada relasi. Untuk loginnya seperti ini. Admin address ya. Masuk. Nah, untuk tampilan adminnya seperti ini. Nah, kita cek dulu. Untuk temanya bisa ditetapkan, bisa di admin. Sekarang kita cek validasi mahasiswanya dulu. Kita mendaftar akun untuk mahasiswa. Dan ini mahasiswa udah dapat NBI dari biro akademik, Nah, nanti kita memasukkan misal 14625000765. Nah, ini untuk namanya Ricky. Untuk akunnya, akun aktif yang digunakan oleh mahasiswa. Misal Kibura. Ini semuanya. Kibura. Jurusannya sistem informasi ya. Passwordnya. Oke.
kita save aja. Nah, kita masuk. Nah, seperti ini. Jika mahasiswa baru mendaftarkan akun, lalu login, itu tidak bisa. Keluar seperti ini. Keluar message seperti ini. Akun mahasiswa Anda belum divalidasi oleh admin. Ya. Baik, langsung kita ke admin. Nah, masuk di sini. Di sini ya. Regular. Dan MBI ini di 28 Desember ya. Bulan 12, 51 detik yang lalu. Nah, untuk aksinya kita setujui. Aktifkan akun ini. Oke. Nah, akun Ricky telah berhasil divalidasi ya. Ini data mahasiswa. Seperti ini. Nah, di sini sebagai admin bisa menambahkan mahasiswa secara manual atau mahasiswa mendaftarkan diri atau mendaftar akun ke website itu tadi dan website menu login di website Siakat lalu divalidasi oleh admin. Baik, ya saya hapus salah satunya. Nah, hasilnya sedikit lag. Lalu lanjut untuk data dosen. Data dosen seperti ini. Untuk cari di data dosen. Lalu kita keluar. Lanjut ke dosen. Nah, seperti ini. Selamat datang dosen. Untuk jadwal mengajar, jadwal mengajar ya. Untuk input nilai ini. Lalu untuk presensi mahasiswa. Itu untuk dosen, presensi dosen. Lalu untuk tadi ya, Ricky ya. Nah, untuk di dashboard mahasiswa seperti ini ya, seperti soalnya. Ya, ini ya, menampilkan IPK, IPS. Ya, ini jadwal kuliah. Ya, karena belum ada ya. Belum ada karena tadi belum dibuat oleh admin ya, atau dosen. Ini untuk kartu hasil studinya. Lalu untuk PRS-nya. Ini. Nah, untuk file yang diminta oleh soal ini sudah bisa ya seperti ini. Untuk PDF-nya, ntar kita download dulu. Nah, KRS PDF-nya seperti ini ya. Nah, KRS PDF-nya memunculkan nama ya. Memunculkan nama ini MBI, nama prodi ya. Semester ganjil genap ya, 2025 ya. Ini. Nah, page-nya halaman 1 ya, seperti di soal. Lalu untuk yang Excel seperti ini.
Nah, untuk rangkuman nilainya seperti sini. Ya. Lalu untuk foto profilnya ya ini hanya bisa mengedit nama lengkap sama alamat lengkap saja, tidak bisa mengubah dan menghapus ya, tidak bisa edit hanya bisa edit informasi data diri sendiri aja, tidak bisa ini sesuai soal tadi. Lalu mengekspor gambar, misal kayak ini aja, terus punya kita simpan perubahannya, maka apa yang terjadi di sini langsung bisa muncul. Nah, ini memunculkan profil berhasil diperbarui. Kan? Baik, cukup saja. 75 menit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.